tunggu apa lagi ya? Mau tunggu apa lagi? Saya tunggu. Pak, ini Bapak udah melanggar, Pak. Ini kita bisa lapor pihak berwajib, Bapak menerobos tanpa izin. Video rekaman ini memperlihatkan seorang debt collector menagih pembayaran utang ke seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Masih bisa. Apa kalian? Debt collector ini terus mengamuk, bahkan diduga aksi kekerasan fisik pun terjadi. Bukti ya, kita lapor polisi ya. Bapak, kita udah rekam ya. Bapak mukul orang, kita udah rekam Bapak mukul orang. Apa sih? Siapa sih? Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan olah TKP dengan memeriksa CCTV dan rekaman video. Sementara masih kami lakukan pengejaran terhadap pelaku, di mana kelompok pelaku ini merupakan aksi premanisme yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dan melakukan pengancaman terhadap korban. Lebih lanjut akan kami sampaikan oleh pimpinan. Dari saksi sendiri, korban inisial C mendapatkan penganiayaan terhadap pelaku. Kemudian para pelaku ini melarikan diri dan sekarang masih dalam pengejaran. Ini kantor loh, Pak. Dari hasil pemeriksaan saksi dan rekaman kamera pengawas serta handphone, polisi langsung memburu pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, ulah para penagih utang atau debt collector ini makin hari makin meresahkan. Iya, mereka juga informasinya pemirsa tak segan untuk mencegat pemotor dan juga bahkan pengendara mobil di tengah jalan dan mengancam bahkan melukai warga demi menagih hutang. Viralin lu semua. Polisi. Ini adalah rekaman warga yang diupload di Instagram oleh Bogor Terkini. Dua pria diduga debt collector membuntuti seorang ibu dan memaksa berhenti di jalan. Sepanjang jalan mereka mengatakan bahwa sang ibu belum membayar hutang. Sementara motor ini dibeli dengan lunas secara tunai pada tahun 2016. Dikejar sama debt collector. Kejadian di Dan Mogot, lampu merah Dan Mogot. Di Jakarta sendiri sempat viral perampasan sepeda motor di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pun melakukan perburuan terhadap pelaku. Menarik kendaraan dengan paksa tanpa proses hukum merupakan delik pidana. Lampu merah Dan Mogot. Kejadian di lampu merah Dan Mogot. Polisi menggerebek dua lokasi di Kabupaten Bogor. Polisi menemukan 82 sepeda motor. Polisi menggerebek tempat tersebut setelah masyarakat mengaku resah atas ulah mata elang yang sembarangan merampas kendaraan di jalan. Sementara di kota Bogor, yaitu di Kelurahan Tanah Baru, polisi juga menggerebek sebuah tempat penampungan sepeda motor hasil perampasan mata elang. Di tempat ini, 26 sepeda motor disita untuk jadi barang bukti. Sepeda motor di sini diduga tidak dilaporkan ke pihak leasing atau pemberi kredit pembelian sepeda motor. Pemirsa, untuk membahas ulah para penagih utang yang makin hari makin merasakan, di studio kami sudah hadirkan untuk Anda Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri bidang hukum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Pak, ini kita menanggapi terkait dengan debt collector yang semakin hari semakin meresahkan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, itu debt collector itu kan bagian daripada wujud premanisme ya. Artinya itu orang bertindak walaupun itu melanggar hukum, tapi dilakukan dengan risiko seakan-akan tidak takut dengan risiko. Tapi kalau untuk debt collector ini dulu awalnya kan dari biasanya itu dulu dari orang yang
rental mobil atau cicilan mobil itu kemudian tidak bayar, ya, kemudian ditarik oleh pengusahanya itu ya, karena di dalam perjanjiannya itu dulu gini, apabila cicilan ini tidak dilunasi, maka mobil harus diserahkan kepada yang mengutangkan itu tadi. Bunyinya kayak gitu. Dulu dipikirnya kan itu kan masalah perdata ya. Nah, tapi banyak yang yang menyewa debt collector itu, sehingga itu lebih mudah ketimbang kalau dia gugat perdata. Karena kalau gugatan perdata kan lama ya, itu gugat enggak, dan kemudian kalau gugat perdata itu kan mesti pakai lawyer, kemudian sehingga mahal lah. Kalau cuman kosnya daripada yang diperdebatkan itu di bawah 200 juta sekarang ini, nggak cocok dengan menyewa lawyernya kan. Nah, akhirnya para pengusaha itu pakai debt collector itu. Dan itu bisa terbiarkan karena apa? Praktek itu kemudian waktu itu tidak ditindak secara tegas oleh aparat gitu. Dan sehingga karena di sini boleh, maka semua para penyewa ataupun cicilan mobil itu semua menggunakan debt collector itu. Termasuk bank-bank akhir-akhir ini kan juga ikut. Ada yang debt collector juga ya. Pinjol termasuk gitu ya. Gitu. Jadi debt collector intinya karena pembiaran ya. Praktek-praktek itu tidak langsung ditindak tegas oleh aparat. Mengapa itu terbiarkan? Karena apa? Itu debt collector sifatnya kan spontan, lompat-lompat di mana-mana kejadiannya. Dan kemudian kalau dilaporkan orangnya sudah nggak ada kan gitu kan. Jadi ini butuh kecepatan petugas untuk menangkap apabila itu terjadi. Nah, butuh kecepatan itu harusnya ada laporan daripada yang bersangkutan. Tapi umumnya kan laporan yang bersangkutan kan telat. Nah, ini sebetulnya bisa diantisipasi ini. Tapi Pak Arianto, kalau kita lihat juga ada banyak sekali video yang beredar begitu saat ini ya. Ada yang di tengah jalan ini dicegat kendaraannya. Ini seperti apa nih, Pak? Itu menunjukkan tadi bahwa peristiwa kejadian debt collector itu pasti spontan. Itu kan yang diviralkan kan sudah terjadi. Tapi kejadiannya masa lalu kan. Jadi kalau sekarang petugas hanya melihat itu sudah terjadi, nggak bisa, dan korban juga waktu itu ini yang diviralkan kan nggak lapor kepada polisi, kan karena nggak ada jalur ya gitu sehingga itu. Jadi dari viral ini, dan ini sebetulnya seperti warning ya untuk kita ya, masyarakat maupun untuk aparat. Di satu sisi aparat kalau sebagai aparat yang bertanggung jawab pada keamanan, dia harus menanggung ya, tanggung jawab itu artinya apa? Ada unit reaksi cepat, sehingga kalau ada laporan gitu cepat ditindaklanjuti. Tapi unit reaksi cepat ini dulu pernah ada zaman 10 tahun yang lalu, sekarang sudah nggak kelihatan, nggak ada itu, sehingga apabila ada laporan kayak gitu itu jarang sekali ditindaklanjuti. Yang kedua, korban harusnya juga, kalau orang yang berpotensi, sekarang ini ya saya kasih tip ini, kalau kita berpotensi menjadi korban debt collector itu kan biasanya kan diancam dulu, gini. Nah, itu sebaiknya dia segera menginformasikan kepada polisi setempat. Pak, ini saya ini ditagih-tagih gitu nih. Suatu saat mungkin ini, sehingga nanti manakala dia pas datang itu, debt collector datang itu, dia bisa ngundang polisinya itu tadi. Itu mekanisme salah satu yang untuk mencegah itu terjadinya seperti itu tadi. Oke, tapi kalau beberapa kasus, tadi saya juga baca beberapa kasus di tahun 2023, di mana ketika debt collector dihadapkan dengan polisi langsung, mereka tidak takut, Pak. Apa kemudian yang membuat debt collector ini akhirnya semakin gigih pada saat itu tugasnya? Itu polisi yang konyol kayak gitu. Kalau sampai debt collector dihadapkan pada polisi, dia tidak takut, itu polisinya polisi bodoh itu namanya. Nah, sekarang kan baru ada nih, operasi preman, ditangkapi semua kan gitu. Tapi sebelum itu karena preman berlaku gitu kan dibiarin aja. Itu kejadiannya seperti itu. Jadi kalau sampai debt collector itu berani sama polisi ya itu ya, itu berarti polisinya polisi nggak bagus. Karena dia tidak bertanggung jawab dan dia takut untuk menghadapi itu. Nah, itu jadi boleh diprotes kepada aparat kalau sampai ada debt collector datang kok kemudian polisinya tidak menindaklanjuti. Laporkan pada Propam itu, laporkan pada Kapolri, Pak, ini ada polisi yang menindak debt collector kok takut gitu. Tapi kan Pak, kadang-kadang kita juga suka takut ya dengan kata debt collector aja tuh udah kayak agak ada was-was gitu. Nah, ini untuk membedakan yang mana aksi premanisme dan juga yang mana yang benar-benar debt collector ini seperti apa? Debt collector tuh bagian daripada premanisme. Jadi enggak itu debt collector bukannya legal ya, nggak boleh. Prakteknya tuh debt collector nggak boleh karena dia apa? Dia memaksa kan, memaksa untuk menyerahkan. Contoh ya misalkan gini, sedangkan kita aja kalau seandainya ada orang utang pada kita mobil gitu ya, kemudian dia nggak lunas, kita langsung ambil mobilnya bawa pulang, itu aja sudah termasuk perampasan mobil itu. Apalagi ini kan debt collector hanya disuruh untuk meminta barang,
mengancam dan sebagainya, itu suatu tindak pidana itu. Dan ini kalau dilaporkan kepada polisi, polisinya wajib menangkap dan kemudian diproses. Cuman sayangnya ya, proses penindakan kepada debt collector itu kan kayaknya masalahnya kan simpel gitu ya. Prosesnya lama karena apa? Nanti butuh laporan polisi, yang kata tadi diperiksa laporan polisi, butuh penyitaan barang bukti, butuh ini, panjang sekali itu menurut aturan KUHP ya, yang baru itu untuk proses kayak gitu tuh satu tindakan itu paling cepat 3 bulan baru bisa disidangkan. Nah, itulah yang mengakibatkan jadi yang korban juga kadang-kadang paling juga nggak bisa di ini. Aparatnya sendiri juga males lah karena kebanyakan ini panjang gitu. Nah ini jadi ini mestinya jadi bahan kajian pada pembuat undang-undang ya, mestinya hukum kita itu ini KUHP mau dirubah nih. Mudah-mudahan KUHP juga mengatur bagaimana cara-cara untuk menangani kasus-kasus yang seperti model kayak ini. Butuh proses cepat gitu ya. Pak, ya? Prosedurnya, jadi prosedurnya nggak harus periksa saksi, menyita barang bukti, izin dari hakim, kemudian baru dikirim kan kelamaan itu kan. Mestinya kalau bahas kayak gitu, begitu saya ketangkep tangan langsung diproses. Diatur dalam undang-undang, saya kira itu agak sedikit bisa menekan kejadian-kejadian debt collector. Ini juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa para korban itu enggan atau malas untuk melaporkan. Secara teoritis gitu ya, korban itu enggan melaporkan menjadi korban karena apa? Satu mungkin rasa takut. Yang dua nggak ada waktu. Yang ketiga percuma hopeless. Percuma lah lapor juga nggak akan kembali ya. Itu kebanyakan gitu sehingga dia malas lapor. Akibat mereka malas lapor itulah maka merasa lelah itu debt collector itu. Tapi sejauh apa sih Pak keterlibatan leasing dengan debt collector ini? Leasing itu kan debt collector kan cuma tenaga yang disewa, dipakai cuman gitu. Ada yang merupakan bagian daripada stafnya leasing itu, ada yang cuman nyewa preman-preman yang berani-berani itu lebih efektif. Nah itu tadi makanya bagian dari praktek premanisme ya. Preman itu kalau nggak ditindak tegas seperti sekarang ini ya kayak gitu yang terjadi. Gitu. Tetapi kalau kita lihat saat ini memang yang dilakukan oleh kepolisian memang sudah melakukan memberantas premanisme. Apakah Anda melihat bahwa ini sudah efektif untuk menurunkan mungkin banyaknya debt collector yang ada atau seperti apa? Upaya operasi serentak seperti ini paling efektif. Hanya kuncinya jangan sampai angkat-angkat tai ayam. Sekarang cuman ini dapat ribuan gitu. Tapi kemudian bulan depan dibiarin lagi orang-orang kayak gitu. Itu harusnya enggak. Makanya nih dengan operasi serentak ini seluruh Indonesia ini mudah-mudahan ini ya terus bisa membasmi premanisme dan tidak kambuh-kambuh lagi gitu. Karena operasi gede kayak gini pernah dulu dilaksanakan. Kira-kira tahun 2008 ya. Kita laporan dapat 1.000, dapat sekian ribu preman yang ditangkepin dan sebagainya. Tapi buntutnya setelah itu muncul preman-preman yang macam-macam sekarang ini nggak diapa-apakan kan. Sekarang baru ribut setelah kemarin itu terakhir itu kan presiden menyuruh gitu. Inilah kondisi negara kita baru kayak gitu sih ya. Tapi kalau menurut saya sih di samping kondisi masyarakat sendiri ya itu tadi kepepet, aparatnya sendiri juga nggak males lah kalau untuk ngerjakan itu karena terlalu panjang ya urusan itu. Nah, mungkin ini perlu ada susunan undang-undang yang mempercepat proses itu dan memberikan fasilitas pada warga untuk melaporkan. Nah ini saya sampaikan kepada rakyat ya. Kalau merasa dirinya itu mau jadi sasaran debt collector, tolong hubungi polisi setempat. Polisi setempat itu tanya kepada kapolseknya atau siapa nomor HP-nya dia minta. Boleh itu. Ya Pak, saya punya utang ini mungkin nanti akan di debt collector. Suatu saat saya akan lapor ya kalau harusnya kayak gitu itu agak mendingan. Antisipasi gitu ya, tindakan jadi preventif. Partisipasi daripada masyarakat itu untuk ikut serta membasmi debt collector itu perannya masyarakat korban sih kayak gitu. Nah di sisi lain polisi juga harus memberikan fasilitas untuk masyarakat untuk melapor dan melindungi yang bersangkutan supaya jangan sampai dia diancam gitu. Saya kira itulah daripada kita cuma ngersulo ya ribut kok ini kok betul. Tapi kita harus semua berperan gitu ya. Korban juga difasilitasi untuk cepat lapor, aparatnya juga harus bertanggung jawab. Artinya itu sembodo gitu ya bahasa Jawanya itu ya. Jadi dia menanggung keamanan di wilayah itu dia harus siap sedia untuk mengambil tindakan cepat dan kemudian sarana juga disiapkan.
memberikan fasilitas, memberikan perlindungan itu saya kira kalau semua bergerak gitu. Nah, pembuat undang-undang juga ini alat ini. Betul. Membuat aturan yang memudahkan aparat untuk menindak dan melindungi korban, saya kira itu akan bisa mengurangi gejala yang seperti ini. Artinya kita harus melapor terlebih dahulu kepada pihak kepolisian kalau memang kita tadi ya. Jadi potensi tadi ada debt collector. Ya. Kemudian juga meminta nomor telepon dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi. Kemudian juga pihak kepolisiannya juga harus sama-sama turut Jangan cuma ngomong doang, wah kami laporkan pada polisi, tapi begitu lapor pada polisi nggak ada tanggapan. Nah, itu yang bikin kesal masyarakat. Oke, Pak, mungkin ini terakhir, mungkin untuk tadi Anda sudah mungkin sampaikan sedikit, tapi mungkin himbauan yang bisa Anda tekankan lagi terkait dengan debt collector apa, Pak? Ya, jadi ini ya, sebetulnya untuk mengantisipasi debt collector sudah banyak ya cara-caranya. OJK sendiri juga siap katanya, kalau ada kita pinjam pada peminjam yang kira-kira tidak sah itu, laporkan pada OJK bahwa dia menggunakan debt collector. Itu nanti si peminjam kalau itu tadi resmi itu nanti bisa izinnya dicabut kan gitu kan. Tapi kebanyakan kan sekarang kan yang peminjam-peminjam yang pakai debt collector itu pasti nggak resmi. Ya kan, nggak terdaftar. Nah, supaya mereka itu tidak menggunakan debt collector, maka setiap penggunaan debt collector harus diantisipasi supaya bisa ditangkap gitu. Itu tadi saya kira. Jadi kalau untuk masyarakat tolong nggak usah takut dan tapi siap diri untuk menyampaikan kejadian-kejadian itu secara dini kepada aparat sehingga aparatnya siap. Di samping itu, aparat juga harus menyiapkan di wilayah-wilayah di mana yang rawan debt collector itu, menyiapkan aparatnya yang khusus untuk reaksi cepat, unit reaksi cepat gitu. Unit reaksi cepat itu sekarang sebenarnya mudah karena sama orang sekarang udah punya medsos kan, punya HP itu sangat mudah itu. Tinggal kalau polisinya itu mau bekerja ya, sampaikan tulisan gede-gede ini kalau ada apa-apa ini nomor HP saya ini, tolong Anda WA ke sini, kalau Anda diperes di debt collector laporan ke sini dan konsekuensinya polisinya harus cepat balas gitu. Saya kira hanya dengan begitu kita agak aman sedikit gitu bisa meredam gitulah. Oke, baik. Terima kasih Pak hari ini sudah bergabung bersama dengan kami, menyempatkan waktunya untuk menjelaskan dan juga memberikan saran-saran dan masukan kepada kita semua terkait dengan debt collector yang kian hari makin meresahkan. Betul, tadi ya harus diingat, lapor dulu kepada pihak kepolisian, kemudian juga pihak kepolisian juga harus turun cepat dan juga gerak cepat juga. Ya, terima kasih banyak Pak Arianto sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak. Dan kami akan kembali lagi pemirsa usai jeda dengan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami.